Waduh, ini parah sih guys. Ini seolah-olah menganggap bahwa Pak Jokowi memang menjadi presiden 3 periode. Kita lihat sendiri tulisan di spanduknya, di mana sambutannya bertuliskan selamat datang Presiden Joko Widodo. Ini seolah-olah menginjak harga diri Pak Prabowo. Waduh, tulisan sambutannya gokil. Selamat datang Presiden Republik Indonesia. Kira-kira Pak Prabowo tahu nggak ya kalau ada orang yang cosplay jadi presiden? Cosplay. Dan kira-kira para ternak Mulyono tahu nggak kalau junjungannya itu mengidap penyakit post power syndrome? Coba lihat bagaimana ugal-ugalannya si Joko ngurus negara. Nah, ada orang pasang buat pagar di laut dipagar 30 km. Dan itu pekerjaan berbulan-bulan. Kita 12 bulan lebih itu dikerjakan. Nah, dan sekarang dengan entengnya, itu mereka semua menteri-menterinya sekarang itu kan sebagian besar 50% itu bekas anak buahnya si Joko. Dengan entengnya itu menteri-menteri sekarang bilang nggak tahu siapa yang bangun. Coba Anda bayangkan, begitu gobloknya dan begitu amburadulnya kan ini negeri diurus. Udah pasti mereka tahu itu siapa yang bangun. Tapi kenapa mereka nggak berani? Ya pasti mereka udah terima jasa, ya, udah terima sesuatu sehingga mereka udah terikat tangan dan kakinya, nggak berani lagi ngelawan dengan akuan. Nah, mau contoh yang lain, tuh lihat IKN 80 triliun uang rakyat dimasukin situ, sekarang mangkrak. Ya, sekarang mulai tumbuh belukar, nggak ada yang ngurus itu. Itu yang Anda puja-puja. Ya, mau contoh lain lagi, tuh lihat Rempang. Ya, rakyat di situ sudah tinggal puluhan tahun, ratusan tahun bahkan sebelum republik ini ada. Dengan entengnya mau digusur, diusir, dan itu pulau mau dikasih ke asing dan asing. Itu yang Anda puja-puja. Parah. Ya. Mau contoh lagi, itu BUMN karya yang disuruh buat tol, ya, ugal-ugalan, itu bangkrut semua tuh. Karena nggak laku, tol-tol yang dibuat itu nggak laku. Cuman ambisi pribadi. Mau contoh lagi? Belum lagi dia ngakalin Mahkamah Konstitusi ini segala macam hancur. Jadi kalau dia itu menang nominasi 2 koruptor dunia, itu udah pas banget gitu. Oke, netizen, ada komentar. Anda tahu, Anda pernah menafsirkan Jokowi dikritik ini dikata-katain gitu? Kan ada yang ngatain Jokowi, tapi dia diam saja. Nah, apakah dia itu karena orang mulia? Apakah itu karena dia orang yang sabar hatinya, yang besar? Bukan, Bung. Karena itu yang penting dia nggak dengerin itu, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gua mau menjadikan anak gue ini dari wali kota menjadi wapres. Sudah jadi wapres dikatain apa saja, nggak peduli. Yang penting anak gue jadi ketua partai. Ketua partai yang penting lu mau ngatain gue nggak apa-apa. Yang penting anak gue ini nanti jadi gubernur dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mass criticism. Ya teman-teman, memang banyak netizen yang mengomentari hal ini teman-teman. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi kenapa disambut ya Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, dikatakan di sini selamat datang Insinyur Joko Widodo ya sebagai presiden ke-7. Nah teman-teman, ini di tahun 2025 teman-teman, artinya bahwa Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yang menjabat presiden adalah Bapak Prabowo Subianto, dan ini menuai sorotan publik, dan tidak sedikit ya publik menyinggung tentang 3 periode di mana dulunya ada ancang-ancang supaya presiden 3 periode, dan di sini menandakan bahwa pasti ada dulunya itu isu-isu 3 periode. Kenapa? Karena mereka lihat bagaimana gerak-gerik dari Pak Jokowi setelah purna tugas, yang seharusnya ya seperti yang dikatakannya dulu teman-teman, bahwa tinggal di Solo, ya menetap di Solo dan
fokus ya merawat anak cucu dan juga menjadi masyarakat biasa. Tetapi di sini kunjungannya di sini sebagai presiden, teman-teman, artinya bahwa banyak netizen yang menyoroti ya kewibawaan dari Bapak Prabowo Subianto ya, karena menurut para netizen ya Pak Jokowi tidak menghargai Pak Prabowo sebagai presiden ya, karena dia masih belusukan kemana-mana. Nah, di sini dikatakan bahwa spanduk selamat datang Jokowi di hari desa 2025 jadi sorotan. Prabowo dianggap tak punya wibawa. Ya, teman-teman, kita tahu bagaimana latar belakang dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Latar belakang dari Pak Prabowo adalah seorang militer, dan sedangkan latar belakang dari Pak Jokowi ini adalah sebagai pengusaha kayu atau sering disebut tukang kayu. Jadi ya sangat berbeda. Makanya netizen sangat heran kenapa Pak Prabowo ya tidak setegas ini ya kalau ada hal-hal seperti ini ya. Dia tidak melakukan sesuatu atau setidaknya ya menegur ya. Dia berhak menegur hal ini, teman-teman, karena dia adalah seorang presiden. Ya, memang dulunya dia adalah anak buah dari Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dan sekarang ya Pak Prabowo itu adalah seorang presiden dan Pak Jokowi itu tidak memiliki pangkat di pemerintahan, dia hanyalah masyarakat biasa. Oke. Di sini dikatakan publik tengah dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan spanduk sambutan selamat datang untuk Jokowi. Dalam video yang dibagikan ulang oleh akun @anak Ogi pada 16 Januari 2025, tampak beberapa orang mengenakan baju dinas berwarna coklat dan membawa atribut topi keping berdiri di pinggir jalan. Nah, di belakang mereka terpasang dua spanduk berwarna biru berukuran besar dengan tulisan Selamat Datang Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur H. Joko Widodo. Nah, kita lihat teman-teman ya keterangan dari yang spanduk tersebut yang sangat besar itu. Menurut keterangan, spanduk tersebut dipasang pada peringatan Hari Desa 2025 di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Rabu 15 Januari 2025. Nah, di sini ya ini ketika peringatan ulang tahun ya Hari Desa 2025 ya di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten ya, ini di Jawa Tengah, teman-teman, tentu di daerah Pak Jokowi. Namun setelah ditelusuri, Jokowi dikabarkan tidak hadir di acara tersebut. Meski begitu, pemasangan spanduk tersebut menarik perhatian publik di dunia maya. Nah, ternyata ya menurut informasi di sini Pak Jokowi tidak hadir di acara tersebut. Oke, dapat video ini katanya suasana menyambut kedatangan Presiden RI shift siang untuk memperingati Hari Desa 2025 di Klaten, Jawa Tengah, tulis pemilik akun. Nah, kemudian teman-teman kita lihat bagaimana dengan respon dari mayoritas netizen. Ya, mayoritas netizen mempertanyakan posisi Jokowi yang seharusnya sudah pernah tugas sebagai Presiden Indonesia. Namun publik menilai jika Jokowi bersikap seolah-olah masih menduduki jabatan tersebut. Nah, alhasil hal ini membuat warganet menyebut jika Prabowo Subianto tak memiliki wibawa sebagai Presiden RI saat ini. Sebelumnya, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi juga sempat menjadi perhatian publik. Beberapa merasa jika Indonesia seolah-olah memiliki dua kepala negara. Ya, memang ya banyak kunjungan Pak Jokowi yang menjadi sorotan, teman-teman. Ya, terakhir kemarin tentang kunjungannya melihat pabrik sampah, dan netizen ya menyadari bahwa seolah-olah seakan-akan ya Indonesia ini memiliki dua presiden atau dua kepala negara. Oke, nikmatnya kekuasaan kita lihat teman-teman ya, komentar netizen ya, nikmatnya kekuasaan kalau udah di atas nggak rela mau melepas.
Kemudian Presiden Prabowo benar-benar dibuat nggak ada harganya oleh nominator OCCRP, matanya muka tembok yang. Oke, kemudian di mana letak wibawanya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang disahkan oleh negara jika ada mantan presiden dibiarkan terus-menerus mengacak-acak pemerintahannya. Oke, teman-teman, itu beberapa komentar netizen teman-teman, dan ini menuai sorotan publik ya dengan kehadiran atau spanduk ya, karena Pak Jokowi itu di situ dikabarkan tidak hadir ya, dengan spanduk yang sangat besar ya, katanya selamat datang ya Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia ya, Insinyur Joko Widodo. Oke. Spanduk selamat datang Jokowi di Hari Desa 2025 jadi sorotan publik. Presiden Prabowo serasa ya tak punya wibawa. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen, dan netizen mempertanyakan ya bagaimana dengan hal ini ya, supaya tidak terjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat teman-teman. Seharusnya Pak Jokowi ya tetap diam, tetapi di sini juga ya Pak Jokowi tidak hadir ya teman-teman, dan ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang membuat spanduk tersebut. Oke teman-teman, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.